Perkenalkan, nama saya Galih Eko Saputro dari Universitas Mercu Buana. Kali ini mendapatkan presentasi tugas besar Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang masalah ini adalah bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan objek dalam linguistik, akan tetapi pengertian istilah bahasa itu belum tentu jelas. Pertama, bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan seperti bahasa tari, bahasa alam, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu yang kita temukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan lain sebagainya. Manusia sebagai bahasa tentunya seringkali menggunakan bahasa formal maupun non-formal, tergantung konteks yang sedang dihadapi. Bahasa memiliki dua bentuk, antara lain bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang disarankan, dilisankan, diucapkan, dituturkan oleh pelaku tutur. Bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan, dikarenakan dalam bahasa lisan membutuhkan penutur dan juga mitra tutur. Bahasa tulis dapat disebut sebagai bahasa turunan dari bahasa tutur. Bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan dalam sebuah bentuk tulisan, berbentuk tulisan, dan pola penulisannya diharuskan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Keadaan bahasa saat ini, bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Bahasa adalah suatu bahasa bunyi yang sifatnya manasuka dari khas manusia secara konvensional yang berfungsi sebagai komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pribumi bangsa Indonesia sebagai alat persatuan bagi bangsa Indonesia yang sudah diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Umumnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Riau dan kepulauan sekitarnya sebagai bahasa ibu. Keadaan bahasa Indonesia saat ini memang berada pada posisi yang kurang baik, yang sudah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa asing yang memang tidak resmi. Memang bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari zaman yang dahulu. Dasar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang kini terus berkembang, yang sesuai mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia membuat eksistensi bahasa Indonesia terancam. Penggunaan bahasa gaul akan membuat bahasa Indonesia memudar dan penggunaannya semakin menurun. Dalam hal ini diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar terjadi penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional bangsa. Kemudian, dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul, juga akan menurunkan derajat bahasa Indonesia, karena bahasa gaul lebih mudah digunakan dalam berkomunikasi. Maka, para remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal itu akan membuat bahasa Indonesia semakin pudar dan bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Penggunaan bahasa alay ataupun bahasa gaul banyak ditemukan pada postingan berbagai media sosial. Penerapan bahasa ini memunculkan efek domino terhadap remaja lainnya. Kebanyakan mereka akan menyerap dan meniru apa yang telah dilakukan temannya melalui postingan yang dilakukan. Mereka beranggapan hal baru yang dilakukan temannya merupakan sesuatu yang tren. Sebagai contohnya, seperti yang di layar ini, ada kata-kata santuy, pansos, japri, dan lain sebagainya. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat. 1. Kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang kadang-kadang bahasa yang disuluhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak dipedulikan oleh pemerintah negeri kita. Yang kedua, kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, dari sini bahwa dari sini dapat disimpulkan bahwa
penggunaan bahasa pergaulan di dalam bahasa Indonesia saat ini memang berada pada posisi yang kurang baik. Karena dengan terkontaminasinya oleh bahasa-bahasa asing yang memang tidak resmi, memang bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari zaman dahulu. Tetapi kini bahasa Indonesia sudah kalah dengan bahasa asing atau bahasa luar yang sering masuk ke dalam Indonesia. Terima kasih presentasi saya pada kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.